Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang dirahmati Allah Ta'ala, selamat datang di channel Saluran Iman, tempat kita berbagi ilmu dan membahas serta mempelajari hal-hal penting untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Kematian adalah sebuah kenyataan yang tak bisa dielakkan. Setiap makhluk hidup pasti akan menghadapinya. Tetapi, apakah kita sudah siap menghadapinya? Dalam Al-Quran dan hadis, Allah dan Rasul-Nya memberikan banyak pengingat dan pelajaran untuk kita tentang kematian, penderitaan yang pasti akan terjadi, dan bagaimana kita bisa mempersiapkan diri. Sebelum lanjut, klik like, share dan subscribe agar saudara-saudara kita bisa mengetahui video ini dan mendapatkan manfaatnya juga. Dan sedikit saja kontribusi kita untuk share dan dakwah, insya Allah dicatat untuk menjadi catatan amal jariah bagi kita semua. Kematian adalah takdir yang pasti bagi setiap makhluk hidup. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan." Surah Al-Anbiya, ayat 35. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kematian adalah bagian dari ujian hidup, dan pada akhirnya, kita semua akan kembali kepada Allah. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan pintu menuju kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan di akhirat. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa seseorang yang tidak siap menghadapi kematian akan merasakan penderitaan yang luar biasa, baik di alam barzakh, atau alam kubur, maupun di kehidupan setelahnya. Kematian adalah saat perpisahan antara tubuh dan jiwa. Setelah seseorang meninggal, ruhnya akan pergi menuju alam lain yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang beriman dan bertakwa. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah penderitaan yang akan dialami oleh orang yang tidak mempersiapkan dirinya dengan baik, baik melalui amal ibadah, taubat, dan penyesalan. Proses kematian bisa menjadi pengalaman yang sangat berat, tidak hanya bagi yang meninggal, tetapi juga bagi keluarga yang ditinggalkan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan penderitaan yang dialami oleh orang yang sedang sekarat. Sungguh, kematian itu datang dengan sakaratul maut. Tidak ada satupun dari kalian yang mati kecuali dia merasakan rasa sakitnya. Hadis riwayat Bukhari. Sakaratul maut adalah keadaan di mana ruh mulai berpisah dari tubuh, dan dalam proses ini, seseorang bisa merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri meski seorang nabi yang suci, merasakan betapa beratnya sakaratul maut ini. Wahai Aisyah, sesungguhnya aku merasakan sakitnya kematian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam banyak bersabda tentang kematian dan penderitaannya. Berikut adalah beberapa hadis yang mengingatkan kita tentang hal ini. Sesungguhnya sakaratul maut itu sangat pedih dan menyakitkan. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa kematian adalah proses yang penuh dengan penderitaan, terutama bagi mereka yang belum mempersiapkan diri dengan amal ibadah. Orang yang mati dalam keadaan beriman akan merasakan kematian dengan lebih ringan, seperti seseorang yang tertidur, tetapi bagi orang yang mati dalam keadaan kafir, akan merasa sangat berat dan penuh penderitaan. Hadis riwayat Abu Hurairah, hadis riwayat Muslim. Imam Al-Ghazali menggambarkan penderitaan yang dialami oleh orang yang mati dalam keadaan lalai. Beliau menuliskan bahwa saat seseorang mati, jika ia hidup dalam kelalaian, malaikat maut akan datang dengan sangat keras. Kematian bagi orang yang belum siap ini seperti pencabutan ruh yang sangat menyakitkan, seperti dikeluarkan dari tubuh dengan paksa. Menurut kitab Tanbihul Ghafilin, ada beberapa bentuk penderitaan yang mungkin dialami saat sakaratul maut, seperti rasa sakit yang luar biasa. Seperti yang dijelaskan dalam hadis-hadis sahih, sakaratul maut bisa sangat menyakitkan, sebagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya sakaratul maut itu benar-benar ada dan sangat keras." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keterpisahan dari dunia. Ketika ruh meninggalkan tubuh, seseorang akan merasakan perpisahan yang sangat menyakitkan dari segala hal yang dicintainya di dunia ini, termasuk keluarga dan harta. Kematian tidak hanya tentang fisik yang lemah, tetapi juga tentang perjalanan ruh. Bagi orang-orang yang tidak beriman, proses ini bisa sangat mengerikan. Dalam Al-Quran, Allah menggambarkan keadaan orang kafir saat meninggal. Jika kamu melihat ketika orang-orang zalim itu dalam sakaratul maut, sedangkan malaikat-malaikat itu mengulurkan tangan mereka sambil berkata, "Keluarkanlah nyawamu." Surah Al-An'am, ayat 93. Pada saat itulah,
Orang yang tidak beriman akan merasakan penderitaan yang sangat berat, dan mereka akan menyadari betapa terlambatnya penyesalan. Kematian dan penderitaannya adalah bagian dari takdir yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan kita tentang kenyataan ini. Yang menciptakan kematian dan kehidupan, untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Dan Dia Maha Perkasa, lagi Maha Pengampun. Surah Al-Mulk, ayat 2. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kehidupan dan kematian adalah ujian dari Allah, dan hidup kita di dunia ini adalah kesempatan untuk beramal baik. Kematian adalah bagian dari takdir yang tidak bisa dielakkan, dan itu harus kita hadapi dengan hati yang penuh persiapan. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada Kami kamu dikembalikan. Surah Al-Ankabut, ayat 57. Ini adalah pengingat bahwa kematian adalah takdir yang pasti, dan setiap makhluk hidup akan menghadapinya. Apa yang terjadi setelah mati adalah hal yang sangat penting untuk dipersiapkan selama kita hidup. Namun, bagi orang yang beriman, kematian adalah perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapatkan rezeki." Surah Ali Imran, ayat 169. Kematian bagi orang yang beriman adalah sebuah transisi menuju kehidupan yang kekal, di mana segala penderitaan di dunia ini akan berakhir, dan mereka akan mendapatkan balasan yang lebih baik. Menurut Imam Al-Ghazali, setelah seseorang meninggal, ruhnya akan masuk ke alam barzakh, yaitu alam antara kehidupan dunia dan akhirat. Di alam ini, seseorang bisa merasakan kedamaian atau penderitaan, tergantung pada amal perbuatannya selama hidup di dunia. Dalam kitab Tambihul Ghafilin, dijelaskan bahwa orang yang selama hidupnya tidak merenungkan kematian dan tidak memperbaiki amalnya, akan mengalami siksaan yang sangat berat di alam barzakh. Ada banyak hadis yang menceritakan tentang siksaan kubur ini. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya orang yang masuk kubur akan merasakan penderitaan atau kenikmatan, tergantung pada amal perbuatan mereka. Hadis riwayat Muslim. Penderitaan akibat kematian tidak hanya dirasakan oleh orang yang meninggal, tetapi juga oleh keluarga dan kerabat yang ditinggalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penghiburan bagi mereka yang berduka dengan sabdanya, "Sesungguhnya Allah tidak mengambil sesuatu yang Dia cintai, kecuali untuk memberikan sesuatu yang lebih baik." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kita untuk bersabar dan berdoa agar diberikan kekuatan dalam menghadapi kehilangan. Sesungguhnya Allah akan berkata pada hari kiamat, "Wahai anak Adam, aku sakit, tetapi engkau tidak menjengukku." Lalu hamba tersebut bertanya, "Ya Allah, bagaimana mungkin aku menjenguk-Mu, padahal engkau adalah Tuhan semesta alam?" Allah menjawab, "Tidakkah kamu tahu bahwa hambaku si fulan sakit, tetapi engkau tidak menjenguknya?" Hadis riwayat Muslim. Kematian juga bisa dianggap sebagai pembebasan dari penderitaan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kematian adalah pembebasan bagi seorang mukmin dari segala penderitaan dunia dan kelelahan." Hadis riwayat Muslim. Bagi orang yang beriman, dunia ini adalah tempat ujian, dan kematian adalah akhir dari segala kesulitan, yang menggantikan dengan kenikmatan yang abadi di akhirat. Bagi kita yang masih hidup, kematian adalah panggilan untuk mempersiapkan diri. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Setiap jiwa akan merasakan mati, dan Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan hanya kepada Kamilah kalian akan dikembalikan." Surah Al-Anbiya, ayat 35. Maka, sebagai umat Islam, kita harus mempersiapkan diri dengan meningkatkan amal ibadah kita, memperbaiki akhlak, dan selalu berserah diri kepada Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Perbanyaklah mengingat yang memutuskan kenikmatan, yaitu kematian." Hadis riwayat Tirmidzi. Kematian adalah kenyataan hal yang pasti dan yang tak akan dapat dihindari oleh setiap makhluk yang bernyawa, dan setiap dari kita pasti akan mengalaminya. Penderitaan yang menyertai kematian adalah bagian dari ujian hidup. Namun, bagi mereka yang beriman, kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan yang abadi. Dalam menghadapi kematian, kita diajarkan untuk bersabar, berdoa, dan memperbaiki diri, agar saat tiba waktunya, kita bisa menghadapinya dengan hati yang tenang dan penuh harapan akan kehidupan setelah mati yang lebih baik. Dan Allah mengetahui apa yang terbaik untuk kita, bahkan dalam kematian sekalipun. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan ketenangan saat menghadapi akhir hidup, dan semoga kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Nah sahabat semua,
Demikianlah pembahasan pelajaran kita kali ini tentang sakitnya kematian dan rasa penderitaannya. Semoga dengan mengingat kematian, kita semakin sadar untuk memperbaiki amal perbuatan kita, dan semakin kuat dalam menghadapi ujian hidup. Insya Allah, Allah senantiasa memberi kita kekuatan untuk menghadapi segala ujiannya. Insya Allah, Allah Ta'ala memberikan kita umur yang panjang penuh dengan keberkahan, kemudahan, kesehatan dan kemampuan untuk meningkatkan ibadah yang kelak akan menjadi bekal dan modal kita menghadap Sang Maha Pencipta, sesuai dengan tuntunan kecintaan kita, Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah kelak Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak saudara-saudara kita bisa belajar bersama dan mendapatkan manfaat dari video ini. Bagi yang sudah melakukannya, insya Allah dicatat sebagai amal jariah syiar Islam dan dakwah kelak. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.